down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rizkullah Ramadan dengan NIM H1B02310039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah budidaya tumbuhan obat, yaitu studi literatur mengenai pengenalan, keragaman, arti penting, sebaran, dan teknis budidaya rumput laut. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan rumput laut. Mungkin teman-teman yang menonton ada yang doyan minum es rumput laut, atau bahkan sering melihat rumput laut secara langsung baik di pinggir pantai maupun saat snorkeling. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai budidaya rumput laut ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Nah, ini untuk judul PPT dari tugas studi literatur saya, yaitu budidaya Euchomacotoni. Untuk outline-nya sendiri seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu pengenalan, keragaman, arti penting, dan sebaran itu masuk ke pendahuluan, lalu ada teknis budidaya, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Alga atau yang biasa dikenal oleh masyarakat itu rumput laut merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor ekspor, di mana komoditas ini tuh memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan sektor perikanan yang menjanjikan. Selain itu, rumput laut tersebar luas di hampir seluruh wilayah pesisir perairan Indonesia. Rumput laut itu termasuk ke dalam alga jenis makroalga, di mana makroalga merupakan jenis alga yang memiliki ukuran relatif besar, mulai dari beberapa sentimeter hingga mencapai beberapa meter. Adapun berdasarkan klasifikasinya, makroalga terbagi ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu alga hijau atau chlorophyta, alga merah atau rhodophyta, dan alga coklat atau phaeophyta. Nah, di judul saya kan itu membahas budidaya Euchomacotoni. Euchomacotoni itu termasuk ke dalam kelompok alga merah. Alga merah sendiri itu termasuk salah satu kelompok eukariotik paling tua dibandingkan jenis alga lainnya, di mana alga ini memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki flagela sepanjang siklus hidupnya. Warnanya pun bervariasi, mulai dari merah muda, merah terang, ungu, hingga coklat tua yang berasal dari kandungan pigmen phycobilin. Selanjutnya adalah keragaman. Keragaman ini sebenarnya masuk ke bagian pendahuluan, tapi agar saya lebih mudah menjelaskannya dan semoga teman-teman juga menjadi lebih mudah memahaminya, maka saya memisahkannya menjadi slide tersendiri. Tadi itu kan Euchomacotoni masuk ke dalam kelompok alga merah atau rhodophyta. Alga merah atau rhodophyta sendiri merupakan kelompok makroalga dengan keragaman spesies tertinggi, yaitu sekitar 6.200 spesies laut yang telah diketahui. Kelompok ini memiliki ciri khas berupa pigmen fotosintetik seperti klorofil A dan D, serta phycobilin yaitu phycoerythrin dan phycocyanin yang memberi warna merah pada tubuhnya. Rhodophyta menunjukkan variasi bentuk morfologi yang sangat luas, mulai dari uniseluler hingga multiseluler bercabang, dan seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, pada slide saya paparkan tabel. Tabel itu merupakan tabel klasifikasi dari kelompok-kelompok alga yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita fokus pada kelompok alga merah saja atau Rhodophyta yang sudah saya tandai warna kuning pada tabel tersebut. Nah, kita lihat pada kolom klorofil seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Klorofil khas yang dipunyai oleh alga merah itu adalah klorofil A dan D. Lalu kolom selanjutnya itu karotenoid, di mana itu merupakan pigmen tambahan berwarna kuning hingga oranye. Yang pada alga merah itu terdapat beta-karoten, lutein, zeaxanthin, di mana itu membantu penyerapan cahaya. Lalu yang terakhir ada kolom phycobilin, seperti yang sudah saya sebutkan juga ada phycoerythrin dan phycocyanin. Di mana di situ ada tanda plus minus kan. Tanda plus itu menginterpretasikan dia itu dominan, sedangkan yang minus itu artinya minor atau sedikit. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Euchomacotoni kan merupakan salah satu spesies alga merah atau Rhodophysae yang dikenal sebagai penghasil kerajinan tipe kappa, di mana senyawa ini memiliki berbagai manfaat dan sudah banyak dimanfaatkan dalam industri tekstil, farmasi, kosmetik, serta industri pangan. Ini tuh arti penting dari spesies Euchomacotoni itu, di mana Euchomacotoni sendiri merupakan rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi di mana sebagai penghasil kerajinan tadi. Kerajinan sendiri sudah banyak digunakan dalam pembuatan makanan seperti untuk meningkatkan tekstur keju, puding, atau makanan penutup. Lalu pada pembuatan roti, sosis, dan hamburger rendah lemak itu sebagai pengikat dan stabilisator. Kerajinan juga digunakan dalam preparasi pasta gigi, busa pemadam kebakaran, sampo gel, dan krim kosmetik. Kerajinan sering digunakan sebagai agen-agen peningkat viskositas pada formulasi farmaseutik seperti suspensi, emulsi, gel, krim, lotion, tetes mata, suppositoria, tablet, dan kapsul. Itu merupakan arti penting spesies Euchomacotoni dalam beberapa industri seperti pangan dan farmasi serta kosmetik. Kemudian penyebarannya, Euchomacotoni sendiri secara alami tersebar di wilayah perairan hangat Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat, seperti Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Sebelum kemudian diperkenalkan ke wilayah Samudra Pasifik bagian timur, serta Samudra Atlantik Barat termasuk Karibia untuk tujuan budidaya. Nah, di Indonesia sendiri bukan hanya tersebar secara alami, tetapi sudah dibudidayakan. Adapun lokasi budidaya di Indonesia itu seperti di perairan pantai, beberapa pantai Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung Selatan, Pulau Panjang di Banten, Pulau Seribu, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Selatan Madura, Nusa Dua, Nusa Lambongan dan Nusa Penida di Bali, Lombok Barat, Lombok Timur yaitu Teluk Ekas, Sumbawa, Larantuka, Teluk Maumere, Sumba, Alor, Kupang,
Pulau Rote, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bualemo, Bone Balango, Samarinda di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jeneponto, Takalar, Selayar, Sinjai, dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, kita masuk ke teknik budidaya. Di sini saya menggunakan dua jurnal yang menggunakan dua metode. Ini juga jurnal pertama menggunakan teknik rakit apung, lalu yang kedua menggunakan teknik lepas dasar. Kita mulai dari jurnal yang pertama dulu yang menggunakan teknik rakit apung. Di sini dia membuat rakit dengan ukuran 1 kali 1 meter yang terbuat dari bahan bambu. Lalu untuk satu buah rakit itu memerlukan diperlukan 4 buah bambu besar dengan ukuran 1,5 meter untuk membuat persegi 4 yang akan menjadi rangka utamanya. Kemudian 2 buah bambu kecil berukuran 1 meter sebagai tempat diikatnya tali iris rumput laut yang terletak pada bagian bawah bambu besar. Sesuai dengan metode, pada kedua sisi rakit sepanjang 1 meter diikatkan tali iris sebanyak 4 tali iris dengan jarak antara tali iris yang satu dengan yang lain itu 20 meter. Kemudian pada tiap tali iris diikatkan tali anak sebanyak 5 titik sehingga jumlah totalnya ada 20 titik. Nah, pada rakit itu diberikan kantong agar rumput laut terhindar dari serangan predator. Jadi pada jurnal yang pertama ini dilakukan modifikasi pada teknik rakit apung yang dimana ditambahkan kantong untuk melindungi rumput lautnya. Selain itu dilakukan pengamatan pertumbuhan rumput laut yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan berat dari rumput laut dengan melakukan penimbangan bobot rumput laut. Selain itu juga dilakukan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada rumput laut, di mana caranya itu dilakukan dengan membuka kantong kemudian menimbang berat bibit rumput laut lalu mengikat kembali kantongnya. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu lepas dasar. Metode ini lebih simpel, di mana pembuatan media tanam rumput lautnya itu menggunakan tali iris yang dilengkapi dengan patok kayu dan botol air mineral. Di mana tali iris ini disiapkan terdiri dari 27 tali iris dengan panjang masing-masing 10 meter sebagai tempat ikat bibit dengan jarak sesuai perlakuan yaitu 20, 30, dan 40 cm. Patok kayu yang disiapkan sebanyak 54 patok sebagai tiang penahan tali iris atau sebagai pengganti jangkar, dan botol air yang disiapkan 54 buah sebagai pelampung. Jadi di sini dia menggunakan 3 perlakuan yaitu pada panjang 20 cm, 30 cm, dan 40 cm. Lalu menggunakan patok sebagai tiang penahan, botol air sebagai penampung. Nah, kegiatan pengontrolan ini pada metode ini dilakukan setiap 3 hari untuk menghindari hanyutnya patok yang sudah terpasang dan terjadinya serangan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut, dan setiap 7 hari dilakukan penimbangan untuk mengetahui pertumbuhannya selama 42 hari pemeliharaan. Nah, ini adalah ilustrasi dari kedua metode tersebut. Pada metode rakit apung, teman-teman bisa melihat kubus besar itu merupakan rakitnya, lalu ada garis-garis berwarna biru putus-putus itu menandakan jaring atau kantongnya yang sebagai pelindung rumput laut, dan yang hijau sudah pasti rumput lautnya. Lalu pada metode lepas dasar, teman-teman bisa lihat di situ ada 3 perlakuan seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada jarak 20 cm, 30 cm, dan 40 cm. Nah, yang di ujung kanan kirinya itu sebagai patoknya, sebagai penahannya itu, lalu yang biru itu botol air mineral yang sebagai pelampungnya. Kemudian bagian pembahasan, di bagian ini banyak bagian yang dibahas. Pertama itu kedalaman. Untuk ikan makota ini sendiri hidup di lingkungan laut dengan arus air yang stabil kisaran pada kedalaman antara setengah hingga 1,5 meter. Nah, ikan makota ini ditemukan tumbuh melekat pada batu dan karang di perairan dengan kedalaman sekitar 1 hingga 1,5 meter. Untuk jurnal yang kedua, lepas dasar itu kan untuk jurnal yang kedua itu kan lepas dasar, rumput lautnya lepas dasar laut, di mana lokasi yang dipilih dalam jurnal tersebut itu harus bebas dari pengaruh angin kencang dan pencemaran limbah rumah tangga, di mana perairan dengan kedalaman 50 cm, lalu 17 cm pada sudut rendah, dan 2,5 meter pada saat pasang tertinggi, dan memungkinkan diterapkan metode budidaya serta mudah untuk dijangkau. Di sini saya membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Kita mulai dari metode rakit apung terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah akses cahaya dan arusnya lebih optimal, karena kan di sini rumput laut pada metode rakit apung itu mengapung sesuai dengan nama metodenya. Jadi posisinya lebih tinggi dibandingkan metode lepas dasar yang diikat pada kedalaman tertentu, di mana penerimaan cahayanya itu lebih optimal pada rakit apung, dan arusnya itu lebih optimal pada ketinggian tersebut. Serta yang menjadi kekhawatiran pada metode lepas dasar itu kan pada pengamatannya itu tetap dilakukan pemantauan pada patoknya agar tidak hanyut. Lalu yang kelebihan keduanya itu yaitu terlindungi dari predator. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada jurnal yang pertama ini dilakukan modifikasi pada metode rakit apung, di mana ditambahkan kantong untuk melindungi rumput laut dari serangan predator ataupun penyakit. Untuk kekurangan dari metode rakit apung ini, yang pertama itu kompleks karena kita harus membuat rakitnya terlebih dahulu dengan bahan-bahan yang banyak, karena dibandingkan dengan metode lepas dasar itu lebih simpel, di mana hanya menggunakan tali iris, patok, sama pelampung yaitu dari botol air mineral. Malah itu bahan-bahan yang mudah didapatkan. Yang kedua itu kekurangannya,
metode rakit apung itu rumit. Rumit di sini lebih ke artian dia ribet karena pada pengamatan metode rakit apung itu kan dilakukan penimbangan berat rumput laut. Nah, di situ harus dibuka kantongnya terlebih dahulu, kemudian ditimbang, lalu dimasukkan ke kantong lagi, kemudian diikat kembali. Jadi pada saat pengamatan tuh diulang itu terus bakal lebih ribet dibandingkan metode lepas dasar yang hanya dilakukan pemantauan untuk memastikan patoknya tidak hanyut. Kemudian metode yang kedua yaitu metode lepas dasar. Kelebihan yang pertama itu sederhana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan metode rakit apung, metode lepas dasar itu lebih sederhana. Dari cara pembuatannya itu kan bahan-bahan yang dibutuhkan juga lebih simpel, di mana metode lepas dasar hanya membutuhkan tali res, kemudian botol air mineral sebagai pelampungnya, lalu patok, udah itu aja. Jika dibandingkan dengan metode rakit apung yang harus membuat rakit, membutuhkan banyak bambu, metode lepas dasar itu lebih simpel, lebih sederhana. Kemudian kelebihan yang kedua itu mudah dalam pemeliharaan dan pengamatan. Sebenarnya untuk pemeliharaan di sini karena penentuan lokasinya itu sudah sangat mendukung, di mana lokasi dari jurnal kedua itu yaitu Pulau Lingayan itu memiliki ekosistem yang kompleks dan kaya dengan nutrien. Jadi tanpa sentuhan dari luar atau tanpa bantuan dari luar itu nutrisi untuk rumput lautnya itu sudah terpenuhi dari lingkungannya saja. Lalu untuk pengamatannya itu lebih mudah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan. Lepas dasar hanya melakukan pengamatan untuk memastikan patoknya itu tidak lepas, tidak hanyut. Beda dengan rakit apung yang harus dilepas, ditimbang, diikat kembali. Jadi lebih mudah dibandingkan rakit apung. Untuk kekurangannya, metode lepas dasar itu dia itu lebih rentan. Karena jika dibandingkan metode rakit apung, metode lepas dasar itu lebih rentan terkena serangan predator ataupun penyakit, di mana pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa salah satu perlakuannya itu terkena penyakit. Lalu untuk kekurangan keduanya itu keterbatasan lokasi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lokasi yang dipilih sama jurnal kedua ini itu sudah sesuai dan sudah sangat mendukung karena ekosistemnya sudah tepat. Jadinya pemeliharaannya lebih simpel. Jadi kalau lokasi yang dipilihnya salah, maka metode ini tidak tepat dilakukan. Selanjutnya adalah bagian mata pencaharian. Di sini maksudnya itu apakah rumput laut Eucalyptus cotton ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Budidaya rumput laut itu berpotensi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, di mana salah satu jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan itu adalah Eucalyptus cottoni, di mana dijual dengan harga 12.000 per kilogram dalam bentuk mentahnya. Eucalyptus cottoni ini lebih tinggi harga Eucalyptus cottoni ini lebih tinggi dibandingkan jenis rumput lainnya. Mohon maaf sebelumnya, Prof. Di sini saya menggunakan jurnal 6 tahun terakhir lebih dari setahun batas ketentuannya, di mana pada jurnalnya ini melakukan penelitian di Desa Temaju di Kalimantan Barat, di mana dia menjual dengan harga 12.000 per kilogramnya yang lebih tinggi dibandingkan rumput laut Sargassum sp yang dijual dengan harga 9.500 per kilogramnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Eucalyptus cotton ini menjadi sumber penghasilan di wilayah pesisir, tepatnya di wilayah Desa Temaju Kalimantan Barat. Nah, yang terakhir yang dibahas pada bagian pembahasan adalah dampak eksplorasi yang berlebihan. Sebelumnya kan saya membahas metode lepas dasar tuh. Nah, ada dampak yang terjadi bila dilakukan budidaya dengan metode lepas dasar secara skala besar, di mana jika dilakukan metode lepas dasar itu di wilayah pasang surut bawah dapat mengubah komposisi sedimen, mempengaruhi ketersediaan nutrien di air, dan menyebabkan perubahan struktural pada komunitas dasar laut. Lalu dampak eksplorasi yang berlebihan ini juga dapat memperparah tekanan ekosistem pesisir. Lalu yang terakhir ini yang sangat dikhawatirkan itu, di mana Eucalyptus cotton ini dapat berpotensi menjadi spesies yang invasif karena tidak dibudidaya secara tepat atau tidak dipanen secara tepat, karena dia bisa menjadi invasif dalam kondisi lingkungan yang tidak terawat. Berikut kesimpulan dari tugas studi literatur yang telah saya lakukan. Eucalyptus cottoni merupakan salah satu spesies alga merah yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di wilayah tropis seperti Indonesia. Budidaya cottoni ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, terutama melalui metode rakit apung dan lepas dasar yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak ekologis seperti perubahan struktur sedimen, gangguan pada ketersediaan nutrien, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan habitat asli. Oleh karena itu, pengelolaan budidaya yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Berikut daftar pustakanya dapat di-scan melalui barcode yang tersedia di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa langsung isi kolom komentar di bawah.